Halo Sobat Juara, jumpa kembali dengan saya Ian Tambunan dalam program Bicara, Bincang-Bincang Juara. Kali ini kita akan mengulas tentang Indonesia yang akan berkompetisi dalam Piala AFF 2016 bersama dengan dua rekan saya, Bung Andrew dan juga Bung Feril Denis. Oke, kita langsung aja nih ya pada pertanyaan pertama. Ini lagi booming gara-gara tadi Irfan Bahdim cedera nih. Kira-kira dengan absennya Irfan Bahdim, itu gimana sih nih buat kondisi Indonesia? Ya, saya pikir cederanya Irfan Bahdim dan absennya dia di Piala AFF sangat merugikan buat kita karena ngelihat kontribusinya mencetak gol di setiap pertandingan kecuali lawan Myanmar pada saat lagi uji coba kemarin. Jelas dia memiliki andil yang besar terhadap tim ya. Dan dia juga pencetak gol terbanyak saat ini bersama Bosa dengan 3 gol 1 assist. Ya kalau kita melihat sebenarnya Irfan Bahdim kontribusi dia bukan hanya sekedar gol ataupun assist, itu ada statistiknya memang luar biasa, tapi yang lebih dari itu adalah betapa Irfan ini merupakan salah satu pemain yang paling mengerti kemauan, yang paling bisa menerjemahkan kemauan Alfred Riedel di lapangan. Dia pemain yang sangat taktikal, dia paham betul. Kalau kita lihat pemain-pemain lain kebanyakan mengandalkan insting naluri individunya sendiri seperti banyak pemain Indonesia lainnya, tapi Irfan berbeda. Tapi walaupun dia pemain yang taktikal, dia juga bisa menyesuaikan dengan teman-teman yang rekan-rekan setim. Itu yang lebih dampaknya lebih terasa buat timnas. Dan salah satu pemain berpengalaman juga ya sejak 2010, dan dia udah klop dengan Riedel kan? Klop dengan Riedel, klop dengan Boas. Tapi kalau kita lihat memang ini kan hampir sama dengan kejadian di 2014 dia ya. Di saat-saat terakhir juga dicoret walaupun memang sudah tidak mengikuti latihan bersama tim sejak awal. Hampir mirip lah kondisi dengan sekarang. Sangat disayangkan, dan memang kalau melihat dia kita harus berempati karena Irfan ini salah satu pemain yang paling ngotot di setiap sesi latihan, paling ngotot, dan dia selalu bilang, saya ini Indonesia, saya akan berjuang mati-matian buat timnas. Jadi ini bakal jadi kehilangan besar banget nih ya. Iya. Nah, dengan keputusan Riedel yang akan memasukkan Pak Habol nih, kira-kira gimana nih prospeknya? Kalau Pak Habol sih di Persipura kan ya di bawah Solosa juga ya, produktivitasnya dengan 5 gol dan 3 assist ya. Ya dia tergolong pemain lincah ya. Mungkin diperlukan juga untuk skema Riedel untuk mengacak-acak pertahanan lawan nanti ya. Tapi saya pikir untuk menjadi pemain utama belum saatnya ya. Mungkin dia pelapis. Mungkin nanti Riedel bakal lebih menunjuk Keridan Sinaga sebagai pendampingnya Boas di lini depan. Kemudian dulu? Ya, Pak Habol memang sudah dipanggil sejak awal, sejak pertama kali Riedel membentuk timnas sudah dipanggil. Jadi memang Riedel sudah percaya sama kualitas dia. Dan benar kata Denis tadi bahwa kombinasi dia dengan Boas ya sudah tidak perlu diragukan karena bersama Persipura. Nah, yang lebih lagi adalah ketika siapa tahu cederanya Irfan Bahdim ini menjadi berkah terselubung buat kita. Artinya apa? Karena dalam 4 pertandingan terakhir Irfan dalam beberapa uji coba terakhir Irfan selalu diduetkan dengan Boas. Iya. Ada kemungkinan lawan sudah menebak gaya permainan. Nah, dengan hilangnya satu ini, lawan akan bertanya-tanya, wah ini bagaimana nih kombinasi lini depan Indonesia? Jadi menarik ya. Iya. Nah, dengan kira-kira nih absennya Irfan Bahdim dan masuknya Pak Habol, itu peluang Indonesia untuk di Piala AFF 2016 ini jadinya gimana nih? Wah, Andrew dulu dah. Iya. Kalau kita bicara peluang, ya memang pasti ada ya. Bahkan saya melihat kalau melihat kondisi pesaing-pesaing di yang satu grup gitu ya, lawan ada kemungkinan untuk kita lolos dari fase grup. Karena apa? Karena kondisi dua tim lain juga tidak bagus juga. Kalau kita lihat Singapura misalnya, dari 6 pertandingan terakhir mereka, 5 diantaranya tidak ada kemenangan, dan 3 diantara itu tidak pernah mencetak gol. Di pertandingan terakhir memang mereka mencetak gol melawan Myanmar, tapi hanya 1-0. Artinya ada masalah di lini depan mereka. Filipina juga demikian. Pada 2 pertandingan sebelumnya, pelatihnya bilang bahwa banyak pemain saya yang tidak tahu di mana posisi mereka berdiri ketika temannya menguasai bola. Ini kan artinya ada masalah besar di Filipina juga. Bung Denis? Tapi ya setidaknya sih kalau untuk tradisi juara mereka Thailand dan Singapura punya ya. Ya. Mengoleksi 4 gelar ya. Paling banyak ya. Iya, dan sementara kita kan quadrik finalis. Runner up gitu loh. Mr. Runner Up. Mr. Runner up ya semoga lah ada kejutannya kayak Portugal kan kemarin di Piala Eropa bisa imbang lalu juara ya. Semoga peaknya nanti makin tinggi gitu. Tapi emang sedikit mengkhawatirkan karena kita malah kelihatan kedodoran ya. Kemarin lawan Vietnam kita banyak melakukan kesalahan passing. Di belakang masih miskomunikasi lah kayak gitu. Berarti nanti kira-kira di grup
Lawan terberat buat Indonesia siapa nih, Bung Hendro? Sudah pasti. Tidak lain tidak bukan Thailand. Pertandingan pertama. Tapi ini memang siapa tahu ya kembali lagi ada berkat terselubung ketika pertandingan lawan Thailand dilakukan pertama. Jadi ya semoga hasilnya bisa diatur-atur lah nanti ini ya kekuatannya untuk ini. Bung Dennis? Ya Thailand sih ya. Ya timnya sudah siap sih saya pikir. Dan apa ya, tradisi kita juga kurang bagus lawan Thailand gitu. Ya. Tapi saya harap ya bisa apa, ini kan laga pertama gitu, harus startnya lebih bagus lah gitu. Ya, berarti dengan situasi saat ini udah melakoni beberapa pertandingan persahabatan menjelang Piala AFF ini, lubang atau masalah titik lemah Indonesia itu ada di mana nih, Bung? Ya seperti tadi yang dikatakan Dennis ya, ada masalah di kita memang, tapi kalau saya melihatnya permasalahannya adalah ketika lini tengah dan depan kita sangat ofensif. Nah, tidak ada gelandang bertahan yang sangat piawai memutus serangan bola lawan. Ini yang terlihat di pertandingan terakhir melawan Vietnam. Dan ini menjadi pertaruhan besar bagi Bayu Pradana karena dia merupakan tipe gelandang bertahan yang berbeda dibanding sebelumnya. Sebelumnya kita punya pemain-pemain seperti Samsul Bahri gitu kan. Iya. Nah, itu yang lebih bermain seperti Gattuso gitu kan. Nah, ini Bayu Pradana agak lebih Haryono. Bayu Pradana lebih elegan gitu. Nah, ini kita bertaruh. Benar nggak sih pilihan terhadap Bayu Pradana gitu? Ya sama ya di lini pertahanan ya, apalagi kalau saya lihat 2 pertandingan melawan Vietnam kita tuh lemahnya di sisi kanan pertahanan Indonesia ya. Beberapa gol Vietnam tercipta dari situ. Nah, mungkin itu harus dievaluasi oleh Riedel. Kemudian ya tadi ya gelandang bertahan kita perlu, karena ya nggak ada yang garang gitu. Semua kayak mempersilahkan masuk, dengan mudahnya masuk ke dalam kotak penalti, dan bola-bola panjang dari lawan juga kita kurang bisa mengantisipasi seperti itu. Apalagi dengan kalau kita melihat gaya main yang diterapkan Riedel adalah high pressing kan. Ya. Itu sangat berbahaya kalau misalnya ternyata ada serangan yang langsung dan balik ya. Itu sangat berbahaya. Memang high pressing kita menghasilkan beberapa gol bisa, tapi ya itu tadi ada potensi bahaya yang kalau tidak diantisipasi itu bisa berbahaya buat kita. Nah, Tapi ini karena efek pemanggilan maksimal 2 pemain. Sangat. Riedel sendiri memang dari awal udah bilang bahwa dia akan berjuang dengan materi pemain seperti apapun, dia akan bentuk timnas terbaik. Tapi di pertandingan terakhir akhirnya dia sepertinya tidak tahan juga. Dia mengeluhkan bahwa inilah tim terbaik yang bisa dia bentuk akibat pembatasan 2 pemain. Nah, Riedel juga udah bersikap realistis, jadi jangan mengharapkan ke publik untuk juara, karena lolos semifinal pun sudah bagus gitu kan. Ya semoga ya omongan Riedel malah beda terbuktinya gitu, Indonesia bisa mengikuti jejak Portugal. Nah, amin. Nah, ketika titik lemah udah berhasil diatasi oleh Riedel, namun Indonesia mengalami deadlock gitu ya. Kira-kira siapa nih yang bisa menjadi pembeda atau membawa perubahan buat Indonesia? Saya sih bawa Salosa ya, yang pemain menjadi pembeda ya. Dia punya pengalaman yang cukup banyak ya. Ya mungkin salah satu senior di skuad Garuda ya. Instingnya sangat tajam ya, saya pikir Boas lah masih di depan gitu. Jelas sih Boas itu ya sudah pastilah. Tapi saya juga berharap ada peran dari Evan Dimas, karena pemain seperti Evan Dimas ini kita sudah tidak punya lagi, dalam artian pemain yang bisa tiba-tiba menyelinap di area pertahanan lawan, masuk dari belakang, dan kalau itu sering dia lakukan di sewaktu memperkuat Indonesia U19 dan beberapa kali terlihat waktu memperkuat tim nasional. Dan keunggulannya dia fisiknya juga masih tetap prima gitu kan. Nah masalahnya kalau Boas sih cuman hatinya harus dijaga ya, karena dia tipe yang moody gitu kalau saya lihat. Kalau ada masalah pasti dia akan down gitu. Terpengaruh hati. Iya, jadi tim pelatih harus bisa menjaga hatinya dia gitu. Special treatment lah, special player. Dia harus senyaman mungkin gitu. Oke, terakhir nih. Kira-kira gimana nih prediksi dari Bung Hendro sama Bung Dennis nih buat langkah Indonesia di Piala AFF 2016? Saya sepakat ya dengan yang dibilang Dennis tadi. Jangan terlalu berharap juara lah, apalagi kita latar belakangnya kompetisi tidak ada gitu kan ya. Timnas dipersiapkan mendadak. Tapi itu tadi, saya berharap minimal ya paling tidak bisa lah ada peluang untuk lolos dari fase grup. Ya saya juga ya gak apa-apa lah sampai fase grup saja, tapi ini saya pikir ini momentum kita untuk membangun kerangka untuk event selanjutnya gitu. Makanya Riedel mencoba pemain-pemain muda. Saya nggak peduli hasilnya, tapi menurut saya hasilnya itu harus nanti di turnamen selanjutnya gitu. Itu aja sih harapan saya. Tapi balik lagi Riedel pun harus mengevaluasi dirinya sendiri gitu. Sudah 3 kali menangani Indonesia, ya hasilnya kan
tahu sendiri kan. Sebagus apapun kinerja Riedel, ujung-ujungnya ketika dia melatih timnas senior, apalagi senior gitu ya, dia akan diukur dari hasil. Iya. Itu. Jadi semua mesti dapat gelar ya. Riedel ya. Pembuktiannya terakhir di sini sih. Ya, pembuktian terakhir lah, pembuktian terakhir. Apalagi banyak yang mengatakan bahwa Riedel itu sudah opa-opa, taktiknya sudah kuno apa segala macam. Sementara beberapa negara lain, Singapura, Malaysia itu, Thailand punya pelatih-pelatih yang umurnya 40-an. Riedel yang paling tua di AFF, pelatih paling tua, ya kan? Mantan-mantan tim nasional negara lain. Nah, ini pembuktian lah buat Riedel, tantangan buat dia. Tantangan buat Riedel. Oke, terima kasih sekali Bung Andrew dan Bung Enis buat waktunya dan atas ulasannya. Demikian Sobat Juara, bincang-bincang juara kali ini tentang Indonesia menuju Piala AFF. Bagi Sobat Juara yang ingin memberikan komentar atau saran, bisa langsung ketik di kolom komentar, atau ingin memberikan masukan untuk bintang-bintang tamu yang ingin diundang dalam acara juara. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kita di juara.net. Akhir kata, kami bertiga pamit.